Hai semuanya, selamat datang di podcast terbaru kami. Sekadar informasi, jadi podcast ini memang kami buat untuk memenuhi tugas akhir kami dalam mata kuliah jurnalistik yang diampu oleh Ibu Ari Ambarawati. Jadi aku harap kalian dengar podcast ini dengan baik-baik ya, nggak boleh di skip pokoknya biar kita sama-sama pintar. Karena ada pepatah bilang tak kenal maka kata sayang, makanya kita kenalan dulu nih. Nanti kalian nih para pendengar-pendengar itu nggak bingung lagi, ini suaranya siapa ya, kok kayaknya suaranya tuh cantik gitu orangnya. Enggak bercanda. Jadi kita emang perlu kenalan nih sama kalian biar kalian ngerasa deket sama kita waktu kita ngejelasin dalam podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pers, kali ini kalian akan ditemani dengan saya Naila Salsabila. Di era digital sekarang ini, tentunya tak asing lagi dengan yang namanya awak pers. Apa sih awak pers itu? Awak pers itu adalah badan penerbitan suatu informasi atau berita. Peran awak pers sangat penting eksistensinya di dalam kehidupan pers. Di samping itu, di era digital saat ini, juga dapat memberikan dampak bagi perilaku awak pers. Mengapa demikian? Karena untuk saat ini, penggunaan internet atau media digital memiliki peran yang sangat besar bagi pengguna pers. Semakin ke sini, media pers yang bersifat konvensional seperti media cetak, radio maupun media penyiaran TV sudah mulai mengikuti dan berusaha mengimbangi eksistensinya dengan media digital di saat ini. Karena jika dilihat dari sisi teknologi komunikasi melalui internet, pendistribusian berita dapat dilakukan dengan cepat dan bahkan real time. Berita itu dapat diterima oleh khalayak umum dalam media portal berita online. Sehingga dapat diambil kesimpulan yaitu awak pers telah menghadapi suatu tantangan dan juga peluang dalam berupaya bertransformasi di era digital saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pers. Kali ini kalian akan ditemani oleh saya, Yulia Endalestari. Berkembangnya revolusi industri mengantarkan manusia ke masa di mana cara kerja manusia yang dulunya dilakukan secara konvensional kini menjadi otomatis dengan proses digitalisasi yang diciptakan oleh para penemu dunia melalui inovasi-inovasi yang mereka tuangkan dalam sebuah teknologi. Perkembangan teknologi juga mengantarkan manusia kepada tahap perkembangan zaman, di mana dahulu manusia mengandalkan koran, radio, dan televisi sebagai sumber informasi primer mereka. Namun untuk sekarang ini, hampir seluruh masyarakat di Indonesia bahkan di dunia telah mengenal dan menggunakan new media seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain guna untuk menunjang aktivitas kesehariannya dan juga sebagai tambahan sumber informasi. Sebagai salah satu sumber informasi, kata radio di telinga pendengarnya tetap memiliki popularitas yang tinggi. Seperti apa sih contohnya? Yakni dapat dilihat dari masyarakat perkotaan yang tetap mendengarkan radio dikala mereka berkendara. Radio bisa menjadi pilihan yang paling ampuh bagi para pengendara yang saat itu terjebak kemacetan dan dilanda kebosanan. Radio juga dapat digunakan oleh para pengendara untuk mencari sumber informasi agar mendapatkan jalan alternatif ataupun juga sebagai media hiburan dikala pengendara menunggu antrian kemacetan lalu lintas. Juga dapat dilihat dari sebagian masyarakat pedesaan nih. Radio digunakan sebagai sarana informasi dan hiburan utama bagi mereka dalam kegiatan kesehariannya. Kemudian bagaimana sih keeksistensian radio itu? Eksistensi radio sendiri dapat dibangun oleh para pemilik radio dengan cara menyesuaikan dengan karakteristik para pendengarnya. Semakin banyak strategi yang dilakukan, maka semakin banyak pula pendengar yang tetap akan bertahan untuk mendengarkan radio mereka.
Namun, juga tak dapat dipungkiri nih, bahwa perkembangan teknologi yang bersifat terkini dan menomorsatukan kemudahan membuat khalayak memiliki berbagai pilihan media mana yang mereka butuhkan sebagai kebutuhan primer informasi mereka. Meskipun begitu, sebagai sebuah alat saluran komunikasi, industri penyiaran radio juga tetap harus melakukan pembaruan sesuai dengan perkembangan zaman dan khalayaknya. Hai semuanya. Nah, pada hari yang terasa begitu segar ini karena seharian hujan terus, yuk sama-sama kita buka wawasan kita buka pemahaman kita perihal tantangan awak pers di tengah lajunya perkembangan era digital. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya nih, apa sih awak pers itu? Nah, awak pers adalah badan penerbitan sebuah berita atau sejumlah informasi lainnya. Nah, udah pada tahu ya pengertian awak pers secara umum. Badan pers yang bersifat konvensional seperti media cetak dan radio merupakan media yang mendapat efek pertama terhadap peningkatan era digital yang ada. Namun, pada hari ini kita akan lebih memfokuskan pembahasan terhadap perkembangan radio di era digital ini. Tantangan era digital banyak dirasakan oleh awak pers. Dengan persaingan yang begitu ketat juga bertambahnya pemain baru yaitu media digital mendorong pengelola media penyiaran untuk terus menggali dan memahami hal yang diinginkan oleh pendengar. Ketua Umum PRSSNI DKI Jakarta Muhammad Rafiq mengatakan bahwa radio memiliki keunggulan yang tidak tergantikan oleh media lain, yakni pendengar dapat merasakan radio atau menikmati radio di kala kemacetan. Radio dapat menjangkau dan diakses oleh 29% populasi lintas generasi seperti halnya media televisi. Agar radio tetap eksis, para asosiasi dan pemilik radio akan terus menggalakkan kampanye. Selain itu, meningkatkan kualitas kenyamanan untuk pendengar, juga meningkatkan belanja iklan di radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dinar Purnama. Saya dari Universitas Islam Malang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari kelas 3C, NPM 090. Sejarah radio berawal dari penemuan seorang ilmuwan yang bernama Marconi. Radio merupakan salah satu alat komunikasi yang paling penting dalam sejarah dunia. Radio didefinisikan sebagai alat pengirim sinyal melalui radiasi elektromagnetik dan modulasi. Radio juga disebut sebagai alat komunikasi massal karena mampu mengirimkan informasi kepada masyarakat luas. Kehadiran radio sangat penting dalam membantu kehidupan manusia. Sejarah dari radio mempunyai beberapa era. Sejak ditemukannya gramofon sampai radio di zaman modern saat ini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perubahan konsumsi apa saja yang dilakukan oleh masyarakat dari radio. Selanjutnya, cikal bakal perkembangan radio ialah ditemukannya gramafon atau fonograf, yaitu Thomas Alva Edison, salah satu ilmuwan dan pengusaha paling berpengaruh dalam sejarah. Di zaman dahulu, radio digunakan untuk berkomunikasi saat berperang loh, di mana pada masa Perang Dunia Kedua, radio masih digunakan secara masif oleh kedua pihak yang berperang. Mereka memakai radio untuk mengirimkan perintah antara angkatan darat dan angkatan laut yang mereka miliki. Jerman pada saat itu berhasil menggunakan radio sebagai pesan diplomatik ketika saluran kabel bawah laut mereka diputus oleh Inggris Raya. Siaran radio mulai muncul sekitar tahun 1920-an. Radio berubah menjadi cukup populer di kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Sebelum perang, radio banyak digunakan untuk riset, pencarian koordinat pesawat, dan kapal dengan memakai radar. Nah, kemudian fungsi radio mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu dan
media pada waktu itu, sampai akhirnya berevolusi menjadi alat penyampaian berita yang masih setia digunakan hingga saat ini. Jika dulu radio hanya digunakan sebagai alat berita pers, politik, atau menampilkan cerita-cerita klasik pada zamannya saja, saat ini sudah berkembang dengan banyaknya konten radio yang beragam, inovatif, dan dapat mengikuti zaman, serta dapat dinikmati oleh banyak kalangan karena konten-konten yang dimilikinya, seperti podcast nih, contohnya, yang bersifat universal, mulai dari tema pendidikan, politik, keluarga, kesehatan, dan lain sebagainya. Dimulai dari seiring berjalannya waktu itulah, konsumsi berita melalui radio oleh pendengar juga berevolusi sesuai zaman, keinginan, dan keadaannya. Bahkan, bisa diakui, radio sudah menjadi media digital yang sangat efektif daripada media lainnya. Selain karena banyaknya cara untuk mengakses radio, baik dari ponsel ataupun radio fisik, ataupun juga radio mobil nih. Radio juga bisa didengar kapanpun dan dimanapun, dan tak terbatas oleh waktu juga, karena tayangan radio bisa ditonton ulang meskipun sudah melewati tenggat tayangan. Hal ini pula menunjukkan bahwa radio tak termakan oleh waktu dan akan terus berkembang sesuai dengan zamannya pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baiklah, nama saya, perkenalkan, nama saya Yazid Bustami, NPM 102 ya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang radio. Sebagai generasi Z, tentunya kita tidak mengalami era di mana media konvensional radio mengalami booming serta tren, yaitu di era 80-90-an dengan berbagai penyiarnya dan konten enjoy, comfortable, mendengarkan secara audio dan membayangkan percakapan penyiar yang seolah-olah berbincang ria dengan kita dan menikmati setiap sensasi serta informasi yang dibawakan penyiar, dan bagaimana lagu hits pada eranya diputarkan dengan tentunya sesuai suasana hati para penikmat, yang hanya didengarkan para orang tua generasi milenial zaman 90-an. Tentunya dengan berkembangnya waktu dan dinamika sosial politik Indonesia, radio juga mengalami perubahan, yaitu peralihan teknologi yang membuat radio tereduksi dan semakin termarginalkan. Dengan perkembangan yang ada saat ini, pada era setelah reformasi, radio konvensional berkembang sangat pesat. Dari frekuensi yang go publik tidak dikuasai RRI atau Radio Republik Indonesia saja, dan bisa diakses di berbagai penjuru Indonesia, bahkan sampai ke pelosok Indonesia. Maka dari itu ada beberapa tantangan dan kendala media konvensional radio di era transformasi teknologi. Bagaimana kendala jurnalistik radio pada era digital industri 4.0? Kendala jurnalistik radio di era digital adalah sebagai berikut. Pertama yaitu disrupsi, yaitu pergantian era teknologi dalam ranah industri. Radio sebagai media yang hanya bisa dinikmati dan dihayati secara audio dan menciptakan imaji tersendiri bagi pendengarnya, menciptakan suatu ruang. Nah, dalam ruangan tadi terjadi transformasi konsumsi masyarakat. Di era digital, setiap media informasi pasti memiliki basis pendengarnya, sedangkan radio tidak bisa dihayati secara visual, hanya terpaku kepada audio mendengarkan percakapan penyiar. Sisi audio percakapan berita dan informasi yang dihadirkan radio konvensional memang menciptakan ruang untuk imajinasi dasar manusia, tetapi apa yang diputarkan lebih terpaku kepada hal monoton seperti memutar musik. Request harus lewat cara konvensional berupa SMS, sedangkan di era digital internet, musik percakapan sumber lebih dinamis dan universal, dan secara olah informasi user diberi kebebasan penuh dalam mengolah opini serta seleranya. Nah, ini menyebabkan keberpihakan informasi kepada kehendak, kesukaan, atau seleranya masyarakat. Radio semakin tertinggal karena dinilai sangat tradisional, monoton, Regulasi birokrasi radio konvensional yang berbelit mengakibatkan setiap jurnalistik radio tidak bisa berkembang secara kompleks dan dinamis. Pemerintah menetapkan bahwasannya hanya korporasi PT Persero atau korporasi yang berbadan legalitas hukum hanya bisa memiliki hak penyiaran. Sumber penghasilan radio jurnalistik terjun bebas, tidak ada ketetapan pemasukan dan kelayakan upah pasti dalam hal UMK, ya, upah minimum di masyarakat itu. Terus fasilitas kesehatan atau transportasi kepada penyiar, anggota, bahkan manajer direksi. Iklan sumber penghasilan dari radio mengalami beberapa distraksi yang menimbulkan hoaks, kepentingan politik, bahkan bisnis MLM.
terendorse secara bebas dalam radio. Internet of Mind, yaitu perubahan perilaku, kebiasaan, serta pola pikir yang menyebabkan konsumsi masyarakat zaman milenial mengalami perubahan yang semula orientasi berita informasi terdapat di media konvensional berubah menjadi konsumsi selera pribadi seseorang. Jadi awalnya stimulusnya itu berasal dari ini ya, suatu sumber media gitu kayak majalah, radio, televisi, bla 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 gitu. Nah, sekarang itu enggak. Itu tuh lebih lebih bertransformasi, itu lebih ke seleranya, suka-sukanya netizen gitu loh, suka-sukanya yang ada di digital. Nah, konsumsi selera pribadi seseorang ini membuat konten program radio online zaman sekarang mengalami teori spiral of silence, yaitu pengejaran konten secara tren dan komunal menyebabkan radio tidak memiliki prinsip hakikat semestinya dalam mengejar pasarnya. Padahal kebanyakan pendengar loyal yang mengkonsumsi berita radio adalah mereka yang masih nostalgia. Dalam konteks radio sebagai media komunikasi yang aksesnya tetap meluas, konsepsi ini sangat relevan dan penting. Ilmuwan politik asal Jerman Elisabeth Noelle-Neumann menunjukkan bagaimana komunikasi interpersonal dan media berjalan bersama dalam perkembangan opini publik. Dari sumber Little John Voss 2008 429. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Greselin, NPM 120. Bagaimana, masih semangat belajarnya? Di sini saya akan membahas tentang bagaimana tantangan bagi media jurnalistik radio pada era industri. Tantangan jurnalistik radio di era digital adalah perkembangan internet menjadi sebuah tantangan bagi radio. Saat ini masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan internet ketimbang mendengarkan radio siaran. Masyarakat memilih media yang bisa mencakup semuanya, baik audio dan audiovisual. Maka tak jarang kita jumpai di mana-mana masyarakat lebih memilih menonton televisi atau mengakses internet ketimbang mendengarkan radio. Singkatnya, radio kini sudah mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat. Selain itu, tantangan lainnya yaitu datang dari produksi program-program radionya. Keadaan yang mendesak membuat kebanyakan radio tidak lagi idealis dan lebih memilih program radio yang dapat menghasilkan keuntungan untuk bertahan hidup. Maka dari itu, banyak juga program-program radio yang tidak mendidik, dependen, dan tidak kritis. Hal ini akan berpengaruh terhadap berkurangnya pendengar-pendengar setia radio. Tantangan lainnya yaitu dengan pertimbangan internet yang semakin maju. Apa saja yang bisa diakses melalui internet? Salah satunya lagu. Radio merupakan media massa yang juga menyajikan suara, termasuk lagu. Dulu saat radio masih menjadi media yang sangat digemari oleh masyarakat, lagu-lagu yang dikeluarkan oleh stasiun radio merupakan sebuah eksklusivitas. Namun, dengan adanya internet, lagu-lagu bisa diunduh dengan bebas di mana saja dan kapanpun. Selanjutnya, banyak saat ini radio yang menjiplak program radio yang lebih besar dan sukses. Hal ini menunjukkan kurang adanya kreatif dengan membentuk program. Ketika program menjiplakan tadi diterapkan, tidak sesukses radio yang sudah menggunakan program itu sebelumnya. Hal ini juga hanya membuang waktu dan merugikan. Sulitnya mendapatkan sumber daya manusia yang bagus dan berkualitas. Banyak sumber daya manusia yang berkualitas menjadikan radio sebagai batu loncatan untuk bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Masalah biaya juga kadang menjadi tantangan tersendiri, adanya biaya untuk memproduksinya. Maka program itu tidak terrealisasikan persaingan dengan stasiun radio lainnya, apalagi dengan radio online yang menjamur saat ini. Siapa saja bisa membuat siaran radio dengan biaya yang terjangkau seperti radio streaming, juga radio online yang menjamur. Serta sulitnya mendapatkan iklan untuk stasiun radio, banyak pengiklan lebih tertarik memasang iklannya di televisi ketimbang di radio. Sekian, terima kasih. Nah, teman-teman, sekarang gantian bersama Dini dan Raffi yang akan mencoba memproyeksikan seperti apa sih kebutuhan pers di masa depan, baik dari segi awak media maupun konsumennya. Kira-kira seperti apa ya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Kehidupan radio siaran di masa depan tidak bisa terlepas dari pendengar, namun juga tidak bisa mengabaikan faktor biaya operasionalnya.
Dengan perencanaan format yang tepat akan mampu menarik simpati pendengarnya. Otomatis ini juga dapat mengundang iklan. Selain itu, ternyata nih teman-teman, radio juga menggabungkan antara media konvensional dengan media internet yang disebut dengan konvergensi media. Contoh radio-radio yang telah melakukan konvergensi media adalah Suara Gama 101,7 FM, Geronimo 106,1 FM, dan Prambors Radio 102,2 FM. Dari segi pendengar radio, mereka mendapatkan perluasan wilayah pendengar hingga mancanegara. Nah, sedangkan dari segi pemasangan iklan, ketiga radio tersebut merasakan hal yang sama, bahwa dengan adanya konvergensi media yang mereka lakukan dapat mempengaruhi wilayah pengiklanan saat ini. Karena ketiga radio tersebut tidak hanya melayani klien lokal saja, tetapi juga dari brand nasional. Wah, hebat banget ya teman-teman. Jadi, dengan adanya konvergensi media ini dapat mempengaruhi perluasan wilayah baik itu dari pendengar maupun juga dari pemasangan iklan. Nah, harapannya konvergensi media ini terus dikembangkan dari saat ini hingga masa depan, sehingga kebutuhan pers di masa depan baik dari segi awak media maupun konsumennya dapat terpenuhi secara proporsional. Apapun kemajuan teknologi komunikasi terjadi, jika radio siaran dikelola dengan baik, maka radio siaran sampai kapanpun tidak akan pernah ditinggalkan pendengarnya. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita dengarkan penjelasan berikutnya dari rekan saya, Raffi, silakan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton podcast kita sampai akhir. Semoga kita bisa belajar bareng-bareng dari podcast tadi. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, selalu ikuti protokol kesehatan. Dan bye-bye, semoga bertemu di lain waktu.